Newspedia masih bersama Anda dan saya Septon Syah masih akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Supriyadi dan juga Ibu Nurul. Dan tentu ini menjadi poin penting di mana masyarakat memahami sebuah pilkada pasti pada saat datang ke TPS dan kemudian melakukan pemungutan suara. Ini akan kemudian saya konfirmasi lebih lanjut ke Bu Nurul Sutarti, Ketua KPU Kota Surakarta. Bu Nurul, kalau kemudian upaya untuk memulai proses ini sudah akan segera dilaksanakan pada 15 Juni nanti, apa kemudian yang akan menjadi sebuah informasi kepada masyarakat ketika puncaknya pada saat 9 Desember nanti? Apa sih hal-hal yang memang harus dimengerti baik dari protokol kesehatan dan KPU kali ini menggandeng siapa saja untuk memberikan sebuah jaminan keselamatan kesehatan itu sendiri? Bu Nurul, silahkan. Terkait dengan itu, yang pertama adalah dalam proses kemarin penyesuaian tambahan anggaran itu pun kami berbicara atau berkomunikasi dengan DKK, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yang pada waktu itu mereview anggaran KPU terkait dengan kebutuhan APD supaya dalam proses pelaksanaan standar kesehatan protokol COVID ini tidak ada yang kurang. Meskipun ataupun prosesnya itu entah dari pusat atau entah dari kota, intinya yang menjadi kebutuhan KPU itu dipastikan sudah menjamin keamanan, baik itu penyelenggara pemilu sendiri, mulai dari KPU, PPK, PPS, kemudian KPPS dan BPDP, juga pemilih dan juga kontestan. Yang selalu kami informasikan dan memahamkan kepada masyarakat atau sosialisasi, dan kami tidak henti di media sosial KPU adalah terkait dengan kenormalan baru yang disampaikan Pak Bri, terkait bagaimana selalu memakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian juga mencuci tangan atau memakai hand sanitizer seperti itu, sehingga kebiasaan yang harus dilakukan itu tidak menjadi, jangan sampai tadi sampaikan Pak Bri bahwa pasar baru di TPS atau pasar baru KPPS. Baik. Ini yang selalu menjadi acuan kami yang harus kami laksanakan setiap kali tahapan itu, apa saja yang harus dilakukan oleh kami, oleh para pemangku kepentingan, dalam hari ini pemilih maupun yang kami layani adalah kontestan. Ini yang kami sosialisasikan sejak pada saat tahapan itu ditunda. Saat kami melaksanakan tahapan, tetapi kami tetap melakukan sosialisasi tentang protokol COVID ini. Nah, siapa saja yang kami jelas gugus tugas di pemerintah kota, mulai dari Sekda sebagai ketua sampai dengan juga DKK, dan yang selama ini memang sudah menjadi pemangku kepentingan yang harus kami ajak untuk berbicara maupun permintaan saran. Kemudian kami juga komunikasi yang efektif dan komunikasi yang intensif juga dengan keamanan, dalam hal ini kepolisian, itu Kapolres sampai dengan jajarannya tingkat bawah, juga TNI Polri. Selain itu kami juga menjalin khususnya dengan para pemerhati pemilu. Nah, karena mau tidak mau tanggapan kritis dari mereka itu harus kami dengarkan, harus kami menjadi pertimbangan di setiap kami mengambil kebijakan maupun keputusan. Sehingga pihak-pihak ini yang harus selalu kami ajak untuk melaksanakan atau mensukseskan pilkada atau pilwalkot 9 Desember 2020. Baik, Bu Nurul, sampai hari ini apakah sudah ada entah itu keputusan atau rencana bahwa pada saat hari pemungutan nanti akan terbagi TPS diperbanyak, atau ada waktu yang dibatasi pada saat waktu pemungutan seperti itu, Ibu, untuk teknisnya? Kalau secara teknis di undang-undang sudah dijelaskan, sehingga kalau tidak diganti aturannya maka jam 7 sampai dengan jam 1 untuk pemungutannya. Nah, ketentuan yang baru, kesepakatan pada waktu 27 kemudian dilanjutkan 30 Mei yang lalu, itu karena menjalankan protokol COVID, maka jumlah TPS yang awalnya undang-undang itu adalah maksimal 800 pemilih per TPS, ini menjadi 500 per TPS. Sehingga kami merencanakan yang awalnya
anggaran awal itu sejumlah 1.016 TPS, Ya. tetapi sekarang menjadi 1.258 TPS, ditambah dengan kami harus melayani kalau ada yang di rumah sakit maupun puskesmas rawat inap, sehingga total TPS yang yang kami rencanakan adalah 1.288, terdiri dari 1.258 itu berbasis DPT, sedangkan ini sebagai cadangan, bahasanya memang meskipun tidak bisa dikatakan TPS khusus, tapi kami melayani pemilih yang ada di rumah sakit. Jadi itu yang secara teknis yang diatur adalah jamnya tetap, tetapi jumlah pemilih itu dibatasi. Baik. Artinya memang itulah upaya yang dilakukan. Juga di saat ini kami sedang kemarin membicarakan dengan DKK, meskipun ada wacana satu pemilih satu alat coblos atau pakai sarung tangan. Gitu. Kami merencanakan memang pakai dua-duanya dulu, tapi tergantung nanti karena harus pakai. Jadi pada saat masuk ke TPS itu harus cuci tangan, kemudian pakai sarung tangan, kemudian alat coblosnya itu juga habis pakai. Gitu. Ya baik. Menyebabkan penambahan atau penggunaan anggaran di situ. Nah tentu otomatis akan ada sesuatu yang berdampak juga khususnya dalam pembiayaan. Iya betul. Bu Nurul sudah menyampaikan bagaimana proses secara teknis dari penyelenggara itu sendiri dari KPU. Kita mencoba mundur di pra pemilihan sendiri, Pak Bri. Drama politik yang memang menuju ke sana, yang kemudian menjadi penghangat sendiri di tengah masyarakat. Khususnya kita bicara Kota Surakarta sendiri misalkan. Pertanyaan saya kemudian, apakah kondisi pandemi seperti ini cukup berpengaruh dari sisi para mereka yang akan berkompetisi nantinya, baik itu dari independen maupun dari partai pengusung, dan sejauh mana itu akan menghangatkan situasi, khususnya situasi yang positif tentu saja untuk pilkada serentak. Iya, jadi begini, saya kira pengaruhnya ada, tapi tidak kalau untuk calon, itu saya kira tidak begitu besar. Pengaruhnya yang besar itu pada pemilih, pada masyarakat. Itu yang paling berat, karena makanya harus menyesuaikan nilai-nilai baru tadi. Tapi bagi calon, entah itu A, B, C, D, independen atau dari partai politik atau gabungan partai politik, itu ya ada pengaruhnya, tapi dia cepat menyesuaikan. Ya kita nggak tahu ya, karena mungkin dia punya tim atau think tank ya, kita nggak tahu ya, atau punya apa ya. Nah, sehingga mereka ini tetap, saya yakin optimis ya, di seluruh daerah di Indonesia yang 270 daerah ya tadi. Kalau di Jawa Tengah kalau nggak salah 21 ya, 4 kota dan 17 kabupaten. Itu saya kira tetap semangatnya tetap terjamin bagus ya. Ya karena mereka bisa calon itu cepat menyesuaikan diri. Ini yang paling penting adalah menyesuaikan diri. Maka di ilmu sosial itu ada satu pendekatan teoritik ya. Jika ingin mengintegrasikan nilai satu dengan yang lain, maka tergantung dari kecepatan adaptasi. Itu. Baik, jadi mengakselerasi tadi. Akselerasi. Iya. Jadi monggo Bu Nurul ya, bagaimana terutama masyarakat. Ya, masyarakat itu biasanya kalau secara struktural partai mungkin bisa, tapi kalau yang non partai kan banyak. Ya. Ini yang perlu sosialisasikan tadi ya, supaya bisa lebih cepat untuk mengadaptasi. Iya, yang ingin saya kemudian